orang belajar tentang sejarah filsafat hukum, justice sebagai teori, konstitusi sebagai problem, baru naik yang lebih fungsional. Hukum acara fungsinya apa, hukum material fungsinya apa, kalau ada dispute kemana. Itu kan teknis yang ada di Instagram semua kan. Tapi dasarnya nggak ada. Karena itu tadi, mencari keadilan atau upaya tadi untuk memulai melalui Mahkamah Konstitusi, dari awal saya pesimis. Karena saya juga korbannya. Saya mengajukan judicial review supaya 20% threshold itu dihilangkan. Dijawabnya setelah pemilu sudah berlangsung. Gimana akal dibuat apa dijawab kalau pemilu sudah berlangsung kan? Jadi saya tahu dari awal bahwa hakim konstitusi itu ada social and political origins. 3 orang disodorkan DPR, 3 orang disodorkan Mahkamah Agung, 3 orang adalah wakil presiden. Nggak ada satu evaluasi umum untuk menyatakan bahwa dekan fakultas hukum adalah berhak primer, punya prima facie untuk diuji di pencalonan itu. Jadi dari awal hakim konstitusi itu adalah yang disebut elected autocracy, sudah dipilihkan untuk dipilih nanti. Dia dipilihkan dulu. Itu orang yang mendaftar dia cari kerjaan di situ kan. Jadi itu keadaannya tuh. Tidak cukup kuat Mahkamah Konstitusi untuk menjadi penjaga akal sehat. Saya ingin dia menjadi mahkamah akal sehat. Tapi nggak sanggup karena tadi struktur kurikulumnya tidak memadai. Pengajaran critical legal study nggak ada. Feminist legal theory nggak diajarkan di situ. Jadi udah kita terima aja itu sebagai sesuatu konstantah, bukan lagi variabel. Lalu kita cari tempat lain untuk memulai partai politik. Saya juga pesimis pada partai politik. Karena selama pemilu kemarin saya bergaul dengan seluruh elit partai politik. Memang pada saat pemilu ada kompetisi. Tetapi setelah pemilu selesai orang mulai transaksi. Lalu value-nya di mana? Nilai dalam berpolitik di mana? Kalau akhirnya transaksi mendahului justice. Itu yang tadi disebut beliau bahwa ada jarak antara, dalam ilmu politik disebut jarak antara election dan decision, antara pemilu dan keputusan itu. Kan orang bingung sekarang kan, loh kok oposisi kenapa mendekat gitu? Ya udah, kampus tahu itu, tapi kampus nggak bisa ucapkan itu, nggak ada akses untuk mengucapkan itu. Jadi kalau mulai dari mana? Dari Mahkamah Konstitusi nggak bisa, dari partai politik nggak bisa, dari pers juga nggak bisa. Karena pers kita adalah mainan oligarki. Sekali kritis, tidak tahu sama-sama. 2 menit lagi, menjelang 12 menit. Jadi tidak ada tempat untuk mengaktifkan itu. Satu tempat adalah main Twitter. Nah, tempat yang paling formal sebetulnya adalah kampus. Karena memang kritisisme dan kampus itu adalah satu nafas. Orang masuk sekolah supaya kritis gitu. Kalau nggak ingin kritis ngapain masuk sekolah? Beli aja ijazah kan. Gampang tuh dijual di supermarket sekarang ijazah. Di Amerika banyak supermarket yang jual ijazah. Diiklanin pula. Dan banyak betul pejabat kita yang beli ijazah di Australia, beli ijazah di Southern California segala macam, yang nggak jelas apa-apa. Lalu balik ke sini jadi pejabat. Jadi rektor. Kan kasus siapa kemarin yang Komar segala macam, dan Komar itu cuma satu fenomena. Saya tahu begitu banyak. Saya pernah datang ke ombudsman untuk diminta jadi ahli untuk melihat berapa banyak disertasi yang sebetulnya adalah palsu. Berapa banyak? Banyak betul. Jadi kita ada di situ dalam keadaan kekacauan kurikulum, mental yang rusak. Itu saya sering katakan bahwa ijazah itu cuma tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir itu. Kan itu yang kita perlukan kan. Jadi sekali lagi kita mulai bulan Juli ini tanggal 2 sebagai hari lahir akal sehat dari Lampung. Akal sehat lahir 1 hari setelah